Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi dari suku Quraisy keturunan Fihr. Ia bernama Amir. Ayahnya adalah Abdullah bin Al-Jarrah yang tetap mempertahankan kekafirannya hingga akhir hayatnya. Sementara ibunya, Umaymah binti Gham, memeluk Islam. Abu Ubaidah memiliki dua anak, Yazid dan Umair, hasil pernikahannya dengan Hindun bin Jabir. Namun, keduanya meninggal saat masih kecil, sehingga Abu Ubaidah tidak lagi memiliki keturunan. Abu Ubaidah yang 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW memiliki wajah berseri, mata bersinar dan tubuh tinggi kurus dengan bahu kecil, memberikan kesan yang menyenangkan kepada siapapun yang melihatnya. Ia juga selalu ramah kepada siapapun, sehingga setiap orang bersimpati kepadanya. Meskipun memiliki sifat yang lemah lembut dan tawadu, namun ketika menghadapi urusan penting, Abu Ubaidah menjadi tegas seperti singa jantan. Ia termasuk yang segera memeluk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW. Ajakan Abu Bakar As-Siddiq mendorongnya untuk mengucapkan syahadat bersama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'ud, dan Arqam bin Abi Arqam. Abu Ubaidah adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ia turut serta dalam hijrah ke Abyssinia, namun kembali ke Mekah setelah mendengar selentingan bahwa seluruh penduduk Mekah telah memeluk Islam. Kemudian ia berhijrah ke Yasrib bersama Nabi Muhammad. Tiba di Yasrib, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Mu'adz. Pada Perang Badar, Abu Ubaidah berdiri di barisan Rasulullah, sementara ayahnya, Abdullah bin Al-Jarrah, berada di barisan musyrik. Meski mencoba menghindari bertemu ayahnya, keduanya akhirnya berhadapan. Meski ragu, Abu Ubaidah akhirnya berhasil merobohkan ayahnya. Kaum muslimin memperoleh kemenangan penting pada Perang Badar ini. Setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang itu bapak-bapak, anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka." Quran Surat Al-Mujadalah ayat 22. Perang Uhud menjadi peristiwa yang sangat berkesan bagi Abu Ubaidah. Saat Nabi SAW terluka, Abu Ubaidah dengan segera mencabut serpihan besi yang menancap di wajah Nabi SAW, sehingga menanggalkan 2 gigi serinya. Nabi SAW memberinya gelar Amin al-Ummah. Imam Muslim mencatat sebuah hadis dalam kitabnya yang diriwayatkan oleh Abu Qalabah dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bagi setiap umat ada orang kepercayaan, dan kepercayaan kita, wahai sekalian umat, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Nabi Muhammad SAW juga memilih Abu Ubaidah sebagai utusan kepada sekelompok orang Najran. Umar bin Khattab bercerita bahwa tak ada tugas yang diharapkannya lebih dari tugas itu, yakni menjadi utusan Nabi SAW. Setelah mendapat tugas tersebut, Nabi SAW menasihati Abu Ubaidah dan mempercayakannya untuk memutuskan perselisihan di antara mereka dengan keadilan. Ketika terjadi Perang Yarmuk, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan. Setelah meninggalnya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah berikutnya mengkhawatirkan akan timbulnya fitnah. Umar bin Khattab kemudian mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya dan mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima. Namun Abu Ubaidah merahasiakan surat perintah dari khalifah hingga peperangan usai, dan kaum muslim mendapat kemenangan atas tentara Romawi. Usai perang, ia menyerahkan surat perintah itu kepada Khalid. Setelah membacanya, Khalid berkata, "Semoga Allah memberi rahmat kepadamu, Abu Ubaidah. Tapi kenapa kau tidak langsung menyampaikan surat perintah ini kepadaku?" Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak mau mengganggu konsentrasi pasukan. Kita tidak sedang berbicara tentang urusan dunia, dan bukan pula karena dunia kita berperang. Kita semua adalah saudara dalam agama Allah." Ketika Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi Syam, sehingga para pembesar di sana, baik sipil maupun militer, datang menghadapnya, Khalifah Umar berkata, "Di mana saudaraku?" Mereka bertanya,
"Siapa?" "Abu Ubaidah," jawab Umar. "Ia akan segera menemuimu," seru mereka. Kemudian Abu Ubaidah datang menunggangi unta yang diikat dengan tali. Ia memberi salam kepada khalifah dan berkata kepada hadirin, "Pergilah kalian, dan biarkan kami berdua." Kemudian ia berjalan bersama khalifah menuju rumahnya. Melihat kondisi sederhana rumah Abu Ubaidah, Umar menyarankan agar ia mengambil harta untuk dirinya. Namun Abu Ubaidah menyatakan bahwa kebahagiaannya terletak pada kesederhanaan yang dimilikinya. Tidak lama setelah kunjungan Khalifah Umar, Abu Ubaidah menderita sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Abu Ubaidah meninggal dunia pada waktu terjangkit wabah Ta'un Amwa di kawasan Syam. Ketika itu Abu Ubaidah yang dipercaya oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu memimpin pasukan muslimin menaklukkan wilayah Syam. Abu Ubaidah berhasil memperoleh kemenangan berturut-turut, sehingga seluruh wilayah Syam takluk di bawah kekuasaannya, sejak dari tepi sungai Furat di sebelah timur sampai ke Asia Kecil di sebelah utara. Sementara itu, penduduk di negeri Syam terjangkit penyakit menular yang amat berbahaya, yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga korban berjatuhan. Sebenarnya Khalifah Umar radhiyallahu anhu sudah berupaya untuk mengeluarkan Abu Ubaidah dari Syam sebelum ia terkena wabah, dengan menulis surat kepadanya. "Ada suatu keperluan yang aku hadapi, dan aku membutuhkanmu untuk menunaikan keperluan itu. Maka segeralah menghadapku." Setelah membaca surat ini, Abu Ubaidah berkata, "Aku tahu keperluan Amirul Mukminin. Ia hendak mengabadikan orang yang tidak abadi." Abu Ubaidah mengirim surat balasan, "Sebenarnya aku sudah tahu keperluanmu. Maka aku berharap engkau dapat membatalkan keinginanmu kepadaku. Karena aku berada dalam satu pasukan kaum muslimin, dan aku tidak ingin diperlakukan berbeda dari mereka." Begitu membaca surat balasan itu, Umar radhiyallahu anhu menangis. Umar radhiyallahu anhu menyadari bahwa kematian akan segera menjemput Abu Ubaidah. Jenazahnya dimakamkan di Baisan. Mu'adz bin Jabal ikut mensolati jenazahnya. Beliau wafat pada tahun ke-12 kekhalifahan Umar di usia 58 tahun. Dalam suatu kesempatan, Umar bertanya kepada hadirin tentang keinginan mereka. Usai semua orang berkata, Umar berujar, "Aku ingin ruangan ini penuh dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Abu Ubaidah sendiri pernah mengatakan bahwa siapapun yang lebih bertakwa darinya, baik kulit putih atau hitam, merdeka atau budak, non-Arab atau Arab, ia ingin menjadi seperti mereka. Abdullah bin Umar pernah bercerita tentang sifat-sifat orang yang mulia. Katanya, ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu. Bila berbicara, mereka tidak pernah dusta. Dan apabila orang berbicara, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Semoga Allah merahmatinya dan memberinya ganjaran surga. Amin.